Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur sekali kali ini saya bisa tampil lagi di YouTube saya di channel Mantri Ngapak karena kemarin terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutinitas di kantor. Mohon maaf kalau saya tidak mengupdate. Saya akan ini yang menjadi momok di Puskesmas memang bab 5 ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan bab 5 secara detail. Ini dari 5.1.1. Kita tahu di bab 5 itu ada 5 standar, ada 20 kriteria dan ada 56 EP. Akan saya bahas secara detail dari bab ke bab. Ini dari standar ke standar, dari kriteria-kriteria dan EP ke EP. Kita mulai dari bab 5.1.1. Kita itu diminta di sini di 511 ada 3 dokumen yang diminta. Yang pertama adalah mengenai SK program peningkatan mutu, yang kedua adalah SK tim mutu, dan yang ketiga adalah KAK mutu. Nah, kita lihat SK tim mutunya dulu. Ini SK tim mutu sudah kami sesuaikan dengan yang ada di buku panduan mutu miliknya Kemenkes. Ini kita lihat, ini dasarnya menimbang dan seterusnya. Kemudian mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan. Setiap puskesmas, yang pertama, setiap puskesmas harus menetapkan penanggung jawab mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan program mutu di puskesmas. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penanggung jawab mutu terkait peningkatan mutu puskesmas didukung oleh tim mutu puskesmas yang merupakan representasi dari bagian atau unit. Yang ketiga, bagan mutu puskesmas sebagaimana terlampir, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pesan ini. Yang keempat, dalam meningkatkan fungsi-fungsinya, maka struktur mutu dibantu oleh tim. Jadi yang keempat, ini dalam rangka untuk melengkapi struktur mutu disesuaikan dengan standar, dengan sumber daya yang ada di puskesmas ya. Jadi keterbatasan sumber daya ya, kalau memang berlimpah tidak ada masalah. Tapi memang di puskesmas itu kan kadang-kadang itu aja orangnya ya. Jadi bisa aja dia merangkap menjadi tim mutu itu jadi PPI, kemudian jadi K3 nggak apa-apa, itu sesuai dengan SDM masing-masing. Ini kemudian kualifikasi, ini silakan disesuaikan dengan kondisi khusus ya kualifikasinya. Kalau di sini harus S1 misalkan pengalaman kerja dan sebagainya, monggo itu disesuaikan. Ini kemudian periodisasi juga penting dilakukan, silakan mau 3 tahun sekali biar ada evaluasinya. Ini struktur mutunya seperti ini. Struktur mutunya silakan disesuaikan. Ini komunikasi koordinasi. Ini urian tugasnya sudah saya lengkapi ya. Jelas dalam struktur mutu ini sudah saya sesuaikan dengan apa yang ada di di buku mutu panduan mutu di Kemenkes. Ada koordinator manajemen risiko, keselamatan pasien, K3, PPI, audit, dan mutu KMP, UKM, dan UKPP. Kita naik, ini program peningkatan mutunya. Ini program peningkatan mutunya. Sama, konsideran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, undang-undangnya. Ini program
Peningkatan mutu yang dibuat minimal di mencakup tujuan, target, pembagian tanggung jawab yang jelas serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Kepala Puskesmas perlu memfasilitasi, mengalokasikan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk program mutu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang ada. Ya, karena bicara mengenai program peningkatan mutu kan pasti terkait dengan SDM dan sumber daya yang lain, terutama mengenai anggaran dan sebagainya. Jika ini tercantum, kemudian program dengan mutu dikomunikasikan lintas program dan lintas sektor ya untuk menjawab EP yang keempat nanti itu ya. Ini program peningkatan mutunya guys, ada pendahuluan ya, ini sesuai dengan tata naskah, ada latar belakang, kemudian ada tujuan, dan ini kegiatan-kegiatan pokoknya diawali dari sosialisasi dan penggalangan komitmen. Yang kedua adalah kegiatan peningkatan mutu admin yang meliputi di sini ada monitoring, pemantauan, penilaian kinerja manajerial, itu biasa. Nanti juga ada di bab 1.5 ya mengenai penilaian SDM, kemudian ada audit internal, kemudian register risiko UKM UKP, kontrak pihak ketiga, kemudian peningkatan SDM sampai pada program kegiatan peningkatan mutu kritis dan lain sebagainya. Ini sudah saya buatkan semua. Ini program-programnya, silakan disesuaikan dengan yang ada di masing ya. Kita lanjutkan ke kerangka acuan ya, kerangka acuan program ya. Nih, kerangka acuan program mutu itu silakan disesuaikan dengan yang ada di masing-masing puskesmas, tidak harus seperti yang ada di sini. Silakan untuk kerangka acuan biasa ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, ini kegiatan-kegiatannya, silakan disesuaikan dengan yang ada di puskesmas ya, tidak harus seperti yang ada di sini ya. Ini program-program kerangka acuannya. Kemudian kita naik ke EP berikutnya, yaitu diminta mengenai bukti upaya perbaikan program mutu. Ini program mutu kita yang tadi saya sampaikan di depan di program, kemudian kita laksanakan. Nah, ini pertama adalah sosialisasi dan penggalangan komitmen, sudah dilaksanakan tanggal berapa ya, kemudian rencana tindak lanjutnya, kemudian kegiatan peningkatan mutu administrasi manajemen dilaksanakan untuk belum, seperti ini aja. Jadi formnya kayak gini aja guys. Nah, seperti ini. Program, evaluasi program, rencana tindak lanjut dan tindak lanjut. Kita naik ke berikutnya, yaitu bukti bahwa ada rapat tentang peningkatan mutu. Jadi silakan rapatnya itu, ini kalau lihat ini kan memang rapatnya bisa digabungkan dengan logmin, tetapi menurut saya yang paling bagus itu ya rapat tersendiri tim mutu, karena ini akan membahas banyak hal. Jadi silakan rapat mutu bisa di awal tahun atau tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan, yang jelas untuk memenuhi EP atau EPC atau EP3 itu memang harus ada bukti bahwa tim mutu itu bersama kepala puskesmas itu menyusun program peningkatan mutu. Itu saja sebetulnya. Ini terhadirnya dan sebagainya. Ya, silakan disesuaikan dengan yang ada di puskesmas masing-masing. Kemudian kita lihat di P4 adalah komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Ini contohnya demikian, lintas program, kemudian